สวัสดีครับเป็นใครเนี่ยข่าวอะไรไหนเนี่ย Năm ngày แต่บางไฮเลยนะครับนะครับ ya bukan ini bukan konten Thailand ya, karena memang bajunya Thailand aja. Jadi saya Mr. D ya di channel Pasar Fury bersama rekan saya ini Haji Komang. Sebenarnya namanya Hayun. Ya, jadi di kesempatan kali ini kita mau sedikit kepo-kepoin, ada bintang tamu yang memang sedikit membuat penasaran ya, khususnya di daerah Grogot. Ya langsung kita sambut aja, ini dia. Iya, ini sudah jauh-jauh datang dari berapa? Kilo 4? Kilo 2. Kilo 2. Iya, jadi ini adalah Hai. G Spidey ya, yang memang jadi official Spiderman ya, official icon Spiderman di Kabupaten Pasir. Kenapa kita klaim seperti itu? Karena memang dia yang pertama membawa Spiderman itu jadi terlihat nampak di Grogot. Iya, karena itu cosplayer. Iya, betul. Iya, cosplayer. Ya, jadi langsung aja ya kita tanya-tanya nih sama G Spidey-nya. Mungkin bisa perkenalkan dulu nih. Boleh. Ya. Hai, aku G Spidey. Sebenarnya itu nama channel YouTubeku aja, kalau nama aslinya Yusman. Terus ya sebenarnya aku baru aja sih di YouTube, cuman nggak tahu juga ini kenapa bisa tiba-tiba diundang sama orang radio. Sebenarnya temanku juga sih, sebenarnya. Oke. Pasar Fury aku. Oke. Ya, cuman kita pakai studio radio. Iya. Dan untuk sedikit mau tahu nih ya, G Spidey. Kan namanya G Spidey. G-nya itu apa sih? Sebenarnya G itu aku ambil dari nama daerah sini, tempat kelahiranku yaitu Grogot sebenarnya, karena nggak mungkin aku buat Jerojot Spidey kan aneh, jadi Jerojot. G aja gitu. G. Grogot gitu ya. Ya, betul. Cuman di bahasa Inggris kan jadi G. G. Yap. Kira Haji Spiderman. Haji Spidey. Haji G. Gitu. G No. Spidey. Iya, G Spidey. Ya, jadi kalau boleh tahu nih, karena kan memang fansnya Spiderman. Yup. Itu sudah berapa lama sih doyan sama Spiderman itu? Sebenarnya sih aku suka Spiderman itu mulai dari kelas 4 SD. Dulu itu waktu film itu pertama kali rilis, waktu masih Tobey Maguire, masih Spiderman yang paling pertama. Jadi mulai di situ aku suka, terus bermimpi buat kapan sih aku bisa punya kostumnya itu. Jadi akhirnya sampai sekarang bisa terwujud gitu. Oh gitu. Jadi memang dari awal filmnya si Peter Parker yang masih kepala tahu itu ya? Musuhnya Goblin. Iya, Goblin. Betul banget. Berarti dulu itu nonton VCD-nya bajakan. Bisa dibilang begitu karena masih SD, enggak. Dan ini kan memang kita membahas Spider-Man yang terbaru ya, karena memang ada 3 generasi itu. Ya, mungkin betul. dari fans Spider-Man-nya bisa jelasin ya, ada tiga generasi di film box office-nya Spider-Man, mulai dari yang mana? Dari yang pertama itu dari perannya yang Tobey Maguire itu ada 3 versi, yaitu Spider-Man pertama, Spider-Man 2, kemudian Spider-Man 3 yang ada dia ngelawan Venom ya. Terus kemudian yang versi keduanya itu dari pemerannya Andrew Garfield, itu Amazing Spider-Man. Terus yang keduanya Amazing Spider-Man 2. Dia mempunyai 2 kostum yang berbeda. Kemudian yang ketiga itu Spider-Man Homecoming. Cuman yang ini agak sedikit berbeda. Ini kalau biasanya Spider-Man itu ngebuat sendiri kostumnya atau diberikan pamannya. Kalau yang ini dia dibuatkan oleh Tony Stark. Ya begitu ya. Jadi itu dari tiga generasi film Spider-Man yang ya memang menginspirasi sampai sekarang. Sangat. Apalagi yang Homecoming ini dia ada filmnya yang mau rilis insya Allah di 2019, yaitu Spider-Man Far From Home. Ya, itu Spider-Man jauh dari rumah. Ya, jauh dari rumah. Lihat gondrong. Aku Dicariin mama. ya begitulah. 2019 rilisnya. Dari tiga generasi Spider-Man yang memang lagi
naik daunnya ini Dari dulu sih semua. yang mana nih yang lebih istimewa nih? Mulai dari segi kostum atau peran? Ini yang mana yang lebih Yang kena? dari hati sendiri ya. Oh, oke. Ya, harus salah satu aja, enggak boleh semua. Sebenarnya Maruk. Oke. Sebenarnya tiga-tiganya ini sebenarnya sangat menginspirasi aku buat jadi cosplay Spider-Man ya. Tapi yang paling berkesan Amazing Spider-Man 2. Itu yang paling, soalnya waktu pertama kali aku ngebeli kostum Spider-Man itu ya dari Amazing Spider-Man 2 Andrew Garfield. It's so awesome, man. Ya, jadi yang pas Andrew Garfield ya, di seri Andrew Garfield itu udah punya kostumnya. Udah. Masih ingat gak kapan sih pertama kali mengcosplaykan Spider-Man di Grogot? Itu Dikira aja. oke. Tapi juga kan padahal kan maksud aja. Aku udah pura-pura nggak tahu. Oke. Itu anggota biadab. Lama. Aku nggak begitu ingat, tapi kayaknya di pertengahan tahun 2015. 2015, Ya ya. betul. 3 tahun. Berarti ada kisaran 3 tahun. Ya. Mau 4 tahun. Ya begitulah. Ya, jadi memang udah cukup lama ya. Yep. Dan untuk kostum pertamanya ini ya, Hah? budget yang dikeluarkan tuh habis berapa untuk satu set full? Oke. Kalau suite-nya aja itu suite-nya sekitar 2.500.000. Mahal. Ya. Itu satu TV LCD. Betul, tapi itu belum sama face shield dan lensanya kayak ini. Cuman ini versi yang kedua. Kalau yang sebelumnya lensanya putih, kalau yang ini cermin, agak sedikit lebih mahal dari yang sebelumnya. Ya, jadi kalau memang ngelihat di online ya, kalau ini lagi browsing aja ya di situs-situs luar, ada sih yang menjual itu yang di harga kisaran 500, 700 sampai 1 jutaan aja dan udah lengkap. Itu betul. Itu gimana tuh? Kalau- Antara kualitas yang murah sama yang dibeli ini kan harganya lumayan berbeda. Iya, Kita jelaskan betul. perbedaannya gitu. Oke, yang pertama sih kalau misalnya yang di harga yang sekitar 500.000, 700, 800 itu sebenarnya bagus, cuman ada beberapa yang miss. Kalau itu menurut pengalamanku ya, aku juga pernah beli yang harga agak Oh, jadi sedikit pernah miring. juga beli yang pernah murah? pernah banget. Jadi aku waktu beli itu pada saat sampai ke sini agak sedikit kurang sreg gitu. Jadi seperti jahitannya kurang ngikat, terus Ngikat. bagian-bagian yang seperti jari-jarinya itu nggak fit gitu, nggak seperti harga 2.500.000 tadi. Ya betul. Nggak masuk di Betul, Karena iya. ini enggak dijahit. Iya. Jadi dua jadi satu. Betul. Bayangkan kamu pakai suit yang harusnya pas, tapi kamu makainya seperti sarung tangan sepak bola itu. Kayak gini, Pikir kayak sarung tangan kiper tuh. Kayak tangan Deadpool waktu baru Iya, tumbuh gitu. gede banget gila. Nggak jadi sesuai. longgar. Iya, Nggak- longgar. Jadi nggak snap fit gitu ya. betul. Jadi harus di remake lagi. Oh gitu. Betul. Cuman untuk yang mau beli murah juga bisa, tapi Bisa harus juga. ekstra sabar untuk Betul. remake-nya. Nge-remake Iya. lagi, apalagi bagian-bagian jahitnya seperti yang aku bilang tadi. Ya, dan untuk yang harga 2 juta ke atas tadi tuh, Nah, betul. Oke. apa tuh kelebihannya? Yang 2,5 juta, 2.500.000. Yang pertama, yang nilai plusnya dari 800.000 itu adalah warna. Warna. Jadi ya, warnanya itu nggak bakalan bisa pudar, nggak bakalan bisa buram. Yang jelas lebih hampir mendekati 100% dari hasil aslinya, dari gambar aslinya gitu. Oh, dari figur aslinya yang Ya, di film gitu betul, ya. Betul. Karena kalau yang 2.500.000 ini dia punya mesin print khusus, lebih istilahnya itu lebih tinggi lagi, teknologinya lebih Oh gitu. di atas, ya. Nggak kayak baju kain partai yang Oh. dicelup langsung Oh, buyar gitu. Ya, beda-beda. Jauh banget. Sama kualitas jahitnya sangat snap fit banget sama ukuran kita gitu. Dan memang kalau di Indonesia masih jarang. Jadi bahkan aku yang beli kostum yang harga 2.500.000 tadi itu belinya di luar. Jadi pesan di teman di Samarinda. Kemudian Oh, di Samarinda aja Ya jadinya. betul. Satu temanku. Nggak dari Jakarta. Enggak, Samarinda, Kalimantan juga, ya, Oke. di Kalimantan juga. Jadi aku pesannya di Samarinda, kemudian temanku itu dia mesannya lagi ke luar negeri. Jadi butuh waktu sekitar sebulan sampai bisa. Sebulan loh ya, sebulan baru bisa punya kostumnya. Soalnya prosesnya panjang, soalnya pesannya di luar negeri gitu. Oh gitu. Itu jadi sudah kita bahas ya soal kualitasnya, soal experience-nya soal Spider-Man.
Ya jadi untuk pertanyaan selanjutnya itu karena kan kita memang lihat cukup fantastis harganya Iya, gitu sangat. kan ya untuk dikeluarkan belum lagi niat. Ini punya koleksi yang berbau Spiderman juga banyak Di mana? Di di Maksudnya? sini. Ada Di Gerogot sini? Iya punya koleksi juga gitu untuk aksesoris Spiderman yang lain-lain gitu. Kayak macam action figure atau itu punya juga. ada beberapa, ada bonekanya juga, ada temanku itu orang ya dia pernah tahu ngasihkan aku. orangnya, tahu. Ya kan? Bercanda, bercanda. Wajar. Ya. Ya ada. Itu Aku kalau punya. untuk total itu Harganya action figurnya berapa kilo untuk dikilokan aja dulu? kalau action figurnya aja ya paling 3 kilo mungkin, 3 kiloan ya. nggak banyak kok, sedikit aja. Ya baru ini ada wawancara kita nanyain jumlah barang itu dinilai dari berapa kilo. Iya, biasanya dinilai dari Iya, yang harga. jelas banyak ya. Iya, Banyak. ya. Nah, dan itu tadi ya. Ya untuk selanjutnya itu ini kan harganya cukup fantastis dari kostum. Betul, betul, betul. Karena memang kita di daerah tol, ya, anak kota. Ya bisa dibilang, Pinggiran. bisa dibilang aku ini Iya. kampung banget. Kita cuma di distrik Ya, gitu kan, distrik. bukan memang rendah, cuman memang susah. Iya. Nah, Iya, itu kan betul. untuk mengeluarkan uang itu 2,5 juta sudah sama face shield-nya. Belum. Kalau sama face shield-nya totalnya berapa? Kalau face seal-nya aja, face seal-nya aja kalau sekarang dengan mirror lens seperti ini Iya. yang kamu lihat itu 1.200.000. Iya, Hanya face seal-nya saja. Ditotalkan aja dari dua kostum yang ada tadi kan. 2.500.000 tambah 1.200.000 berarti sekitar Hitung. boleh di Kalkulator hitung kan. aku jujur nggak jago matematika. Nah, itu kita potong honornya. Ya, itu ready. 3.700.000. Tuh 3.700.000. 3.700.000. Ya, nanti honornya dia bagi sini. Oke. Karena dia tentang itu. Dua ya. Jadi 3.300.000. 3.700.000 3.700.000 Betul. total keseluruhan. seluruhan. Ya, anggaplah ya kita ini memang orang yang berpenghasilan ya anggap aja pukulnya. Pas-pasan enggak. Rata-rata dengan sudah potong dengan biaya hidup itu ya anggaplah 700 lah bersih. Betul-betul. Kalau kamu beli sehari ada dapur di kebun. Nah. Ya. Ya, jadi itu ya. Jadi kita sudah dapat total dari niatnya ini harus mengeluarkan Betul, betul. 3.700.000. Itu kan kalau untuk kayak orang normal kan pasti mikir-mikir. sangat Buat apa sih sangat 3 juta ya. ya, Pak? Mending beli kulkas, Kostum Indomie dan berapa kalkulasikan? beli samyang Potong kayaknya lagi aku anunya. beli. Potong lagi ya, Kayaknya karena beli samyang satu kelihatan. kotak dapat. Oh ya, untuk beli Indomie atau samyang atau barang-barang yang memang kayak gas LPG gitu ya, beli motor bisa dapat Astrea. Iya, bisa DP motor kalau nggak salah. Iya, bisa dapat motor second gitu ya. Kok mau sih beli sih gitu? Dasarnya itu apa? Hobi sebenarnya. Jadi apapun yang kamu suka, apapun yang kamu inginkan, kalau memang kamu ngerasa kamu mampu, belilah. Tapi kalau kamu nggak mampu ya ditabung dulu, gunakan dulu yang lebih penting. Terus kalau misalnya kamu sudah ngerasa, ya betul, disisihkan. Kalau kamu sudah ngerasa mampu, kamu ngerasa itu penting untukmu, belilah. Oh gitu ya. Gitu. Jadi memang lebih ke arah ke kepuasan hati. Ya, Ya, betul. jadi memang dari segala yang sudah dikeluarkan, dampak positifnya nih buat kamu nih, mulai dari segi apa sih ya, kebutuhan jiwa gitu kan, atau kebutuhan batin ataupun menghasilkan itu apa nih hasil dari Faedahnya maksudnya ya? iya faedahnya. Oke. Itu udah berfaedah ya, di ujung. Belepotan kamu. Oh my god. Jangan ceramah gitu. Oke, yang paling pertama yang ku dapat dari kostum Spider-Man ini adalah kepuasan ya. Jadi bayangkan kamu sudah memimpikan punya kostum dari kelas 4 SD. Dari kelas 4 SD, aku lupa itu tahun berapa itu. Jadi dari kelas 4 SD sampai di tahun 2015 kemarin akhirnya aku milikin. Itu senangnya itu kayak gimana ya? Kayak bikin muda berapa tahun lagi. Nah, betul. Mungkin bisa lebih indah lagi. Terus kalau misalnya kesana misalnya jalan-jalan atau
kemana-mana itu orang tuh kadang memanggil kita itu, hai Spiderman. Mereka bisa tahu dari sosial media karena mereka tahu kita punya kostum ya, just Jadi happy. berpengaruh ke pamor juga ya. Bisa dibilang begitu. Ya, oke, itu tadi hasil wawancara kita dan kita langsung jeda dulu karena memang durasinya mau habis. Tes one, tes. Ngomong tes, aja, tes. jangan tes tes. Ngomong. Kedengaran nggak? Coba ya. Ya, jadi pendapatmu tentang Spiderman joget-joget itu kayak Fucking asshole. Bagus.